Tangan saya yang biasanya penuh perhitungan risiko, mendadak kaku saat melihat seorang pemuda berjaket logistik lusuh di pinggiran industri Cikarang. Bukan hanya tidak menyentuh koper berisi prototip medis senilai ratusan ribu euro yang sengaja saya tinggalkan di halte gelap itu, melainkan justru duduk menjaganya selama 3 jam di bawah rintik hujan, hanya untuk memastikan bahwa benda asing itu tetap aman sampai pemiliknya kembali, tanpa mengharapkan sepeser pun imbalan. Dunia yang saya tempati selama puluhan tahun di London adalah dunia yang dingin, dunia angka. Dunia di mana probabilitas kejahatan berbanding lurus dengan kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan. Sebagai mantan direktur risiko di Lloyds, saya dibayar mahal untuk tidak percaya pada manusia. Saya melihat peta dunia sebagai kumpulan zona bahaya. Merah untuk yang tidak stabil. Hitam untuk yang tidak tersentuh hukum. Indonesia, dalam berkas lama saya, selalu berada di garis kuning yang bergetar menuju merah. Sebuah negara besar yang saya pikir hanya bertahan hidup melalui kekacauan yang terorganisir. Begitulah cara pikir kami di Barat. Kami merasa lebih aman karena memiliki sistem asuransi yang rumit dan polisi yang terlihat di setiap sudut jalan. Namun malam itu di Cikarang, semua matriks risiko yang saya bangun selama 3 dekade hancur berkeping-keping. Saya mendarat bukan melalui terminal penumpang yang biasa kalian baca di brosur wisata. Saya tiba melalui terminal logistik khusus di Koridor Timur. Sebuah kawasan yang dalam laporan intelijen bisnis, saya digambarkan sebagai rimba beton yang keras. Saya mengharapkan debu. Saya mengharapkan pungutan liar di setiap gerbang. Saya mengharapkan wajah-wajah letih yang menatap penuh kecurigaan. Tapi yang saya temukan adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengganggu ego saya sebagai orang Eropa. Lantai terminal itu begitu bersih hingga memantulkan cahaya lampu neon dengan sempurna. Tidak ada antrean yang mengular. Tidak ada petugas yang meminta paspor dengan tangan di bawah meja. Semuanya berjalan melalui pemindaian biometrik yang lebih cepat daripada yang saya alami di Heathrow bulan lalu. Saya berjalan menuju jemputan otomatis. Sebuah kendaraan listrik tanpa pengemudi yang meluncur tenang di atas aspal mulus koridor industri. Saya melihat keluar jendela. Pabrik-pabrik raksasa berdiri dengan arsitektur futuristik. Lampu-lampu jalan LED menyala otomatis saat sensor menangkap pergerakan. Ini bukan Indonesia yang ada di kepala saya. Ini adalah pemandangan dari masa depan yang seharusnya belum mereka miliki. Saya memeriksa jam tangan mekanis saya. Detiknya terus berdetak dengan presisi Swiss. Saya memiliki satu quirk yang tidak bisa saya hilangkan. Saya selalu memeriksa kunci tas saya 3 kali. Setiap kali. Itu adalah refleks dari trauma perampokan di Brussels 10 tahun lalu. Di sana, di jantung Uni Eropa, saya kehilangan segalanya dalam hitungan detik. Di bawah pengawasan kamera CCTV yang katanya tercanggih. Sejak saat itu, saya percaya bahwa keamanan hanyalah ilusi yang mahal. Manusia akan selalu mencuri jika ada kesempatan. Itulah hukum alam menurut saya. Sopir kendaraan logistik yang kemudian mengantar saya ke penginapan adalah seorang pria paruh baya. Namanya tidak penting bagi saya saat itu. Dia hanya sebuah objek dalam observasi saya. Dia berbicara sedikit. Suaranya rendah dan tenang. Dia bertanya apakah saya baru pertama kali ke sini, dengan bahasa Inggris yang patah-patah tapi sopan. Saya hanya mengangguk singkat tanpa memandangnya. Saya sibuk memperhatikan GPS di ponsel. Saya melihat kami melewati area yang sangat sepi. Area yang menurut logika saya adalah tempat sempurna untuk sebuah penyergapan. Di sini tidak ada polisi, pikir saya. Hanya ada deretan lampu jalan dan keheningan industri. Saya mulai merencanakan sesuatu. Sebuah eksperimen yang kejam. Saya ingin membuktikan bahwa kemajuan infrastruktur ini hanyalah kulit luar. Saya ingin membuktikan bahwa di balik tembok-tembok pabrik canggih ini, sifat dasar manusia yang oportunis tetap ada. Saya ingin melihat mereka gagal dalam ujian integritas. Karena jika mereka gagal, maka dunia saya yang penuh curiga tetap benar.
dan saya tidak perlu merasa terancam oleh kemajuan mereka. Saya sengaja meminta sopir itu berhenti di sebuah halte bus otonom yang tampak sepi. Saya berpura-pura menerima telepon penting. Saya turun sebentar. Dan di sana, di bangku aluminium yang dingin, saya meletakkan koper hardcase hitam saya. Di dalamnya bukan sekedar baju. Ada prototipe sensor medis berbahan emas murni. Hasil kerja 5 tahun perusahaan rintisan di Zurich. Nilainya setara dengan rumah mewah di London. Saya meninggalkannya begitu saja. Tanpa pengawasan. Tanpa kunci tambahan. Saya kembali ke kendaraan dan meminta sopir melanjutkan perjalanan. Saya katakan padanya bahwa saya lupa membawa tas. Tapi biarkan saja, saya akan mengambilnya nanti. Sopir itu menatap saya melalui spion tengah. Matanya tidak menunjukkan keserakahan. Dia hanya bertanya dengan nada heran apakah saya yakin karena barang itu terlihat sangat berharga. Saya menjawab dengan angkuh bahwa itu bukan urusannya. Saya ingin melihat apa yang terjadi jika prototipe itu tetap di sana selama beberapa jam. Saya ingin melihat siapa yang akan mengambilnya terlebih dahulu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah motor berhenti di dekat halte itu sesaat setelah kami melaju. Dari layar monitor kecil yang terhubung dengan kamera tersembunyi di koper, saya melihat seorang pemuda turun. Dia mengenakan jaket logistik lokal yang sudah pudar warnanya. Dia mendekati koper itu. Jantung saya berdetak kencang. Inilah saatnya, pikir saya. Matanya pasti akan berbinar melihat barang mewah ini. Dia akan membawanya lari ke kegelapan malam Cikarang dan koper itu akan hilang selamanya. Tapi pemuda itu justru berhenti 1 meter di depan koper. Dia melihat sekeliling. Dia tampak bingung. Pemuda itu tidak menyentuh gagang koper saya. Dia hanya berdiri mematung di bawah cahaya lampu jalan yang berpijar pucat. Dari layar tablet di tangan saya bisa melihat wajahnya dengan jelas melalui lensa mikro yang tertanam di sudut koper. Wajah itu tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan seorang pencuri. Dia justru terlihat khawatir. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari seseorang di tengah sunyinya koridor industri Cikarang yang hanya sesekali dilewati truk logistik listrik. Saya bergumam dalam hati bahwa ini pasti hanya taktik. Dia mungkin sedang menunggu temannya. Di London, perampok bekerja dalam tim. 1 orang memantau, 1 orang mengeksekusi. Saya sudah melihat ribuan klaim asuransi dengan pola yang sama. Kejahatan adalah bisnis yang efisien. Namun, menit demi menit berlalu dan tidak ada orang lain yang datang. Pemuda itu justru memarkir motornya di tepi jalan. Dia duduk di bangku halte, tepat di samping koper senilai rumah mewah itu. Lalu mengeluarkan sebuah ponsel yang layarnya sudah retak. Sopir kendaraan yang membawa saya, yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba bersuara tanpa saya tanya. Dia mengatakan bahwa mungkin pemuda itu mengira pemilik koper itu tertinggal bus otonom terakhir. Suaranya datar, tanpa beban. Seolah-olah kejujuran di tengah malam buta adalah hal yang sewajarnya terjadi di sini. Saya mendengus pelan sambil mematikan layar tablet. Saya katakan padanya untuk terus mengemudi menuju hotel. Saya ingin melihat berapa lama moralitas yang rapuh itu bisa bertahan melawan godaan emas murni di dalam koper. Kendaraan kami meluncur di atas aspal yang sangat mulus. Saya teringat jalanan di Paris atau Roma yang penuh lubang dan tambalan. Di sini, di sebuah wilayah yang dunia anggap sebagai negara berkembang, infrastrukturnya terasa seperti proyek ambisius yang dikerjakan dengan sangat serius. Tidak ada guncangan. Hanya suara desis mesin elektrik yang halus. Saya melihat keluar jendela. Di kejauhan, menara-menara pengawas kawasan industri memancarkan sinar laser hijau yang memindai setiap kendaraan yang masuk. Sistem keamanan di sini sangat terintegrasi. Namun bagi saya, teknologi tetaplah benda mati. Manusia adalah variabel yang paling berbahaya. Sesampainya di hotel, sebuah bangunan kaca yang menjulang angkuh di tengah kawasan hijau, saya tidak langsung menuju kamar. Saya duduk di lobi yang sepi. Saya kembali membuka tablet. 30 menit telah berlalu. Hujan mulai turun di Cikarang.
Bukan hujan gerimis, tapi hujan tropis yang lebat dan berisik. Saya melihat pemuda itu melalui kamera koper. Dia tidak pergi. Dia tidak menarik motornya ke tempat berteduh. Dia justru melakukan sesuatu yang membuat saya hampir menjatuhkan tablet. Pemuda itu melepas jaket logistiknya yang tipis. Dia menyampirkan jaket itu di atas koper saya agar tidak basah terkena tempias air hujan. Dia sendiri duduk meringkuk di bangku halte, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Dia menggigil. Saya bisa melihat uap dingin keluar dari mulutnya. Ini tidak masuk akal. Secara matematis, tindakan pemuda itu adalah anomali. Dia melindungi barang milik orang asing yang bahkan tidak dia kenal dengan mengorbankan kesehatannya sendiri. Di dunia saya, ini disebut kegilaan sistemik. Orang-orang di London akan menganggapnya bodoh. Di Brussels, koper itu pasti sudah lenyap dalam 5 menit. Tapi di sini, di bawah guyuran hujan Cikarang, sebuah koper berisi emas dijaga oleh seorang kurir miskin dengan sebuah jaket usang. Saya memanggil petugas hotel yang sedang berjaga di meja depan. Saya menunjukkan layar tablet saya dan bertanya apakah dia mengenal wilayah di peta itu. Petugas itu mengangguk dengan senyum ramah yang terlihat tulus. Dia berkata bahwa itu adalah halte zona 4, area yang sangat aman karena warga sekitar memiliki kesepakatan tidak tertulis untuk saling menjaga. Dia menyebutnya sebagai semangat gotong royong yang dipadukan dengan pengawasan digital kawasan. Saya bertanya kepadanya dengan nada sinis, apakah pemuda itu sedang menunggu imbalan? Petugas itu terdiam sejenak. Dia menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa kasihan dalam matanya yang membuat saya merasa kerdil. Dia berkata pelan bahwa tidak semua hal di dunia ini memiliki label harga. Dan terkadang orang berbuat baik hanya karena itu memang sudah seharusnya dilakukan. Dia lalu menawarkan saya secangkir kopi hangat, mengatakan bahwa saya terlihat sangat tegang. Saya menolak kopi itu. Saya kembali ke layar tablet. Sudah 1 jam. Pemuda itu kini mulai melakukan sesuatu yang baru. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir di depan koper. Dia tampak berbicara dengan seseorang di ponselnya. Saya mencoba mengaktifkan mikrofon tersembunyi. Suara deru hujan sangat keras, tapi saya bisa menangkap beberapa kata. Dia sedang menelpon pusat komando logistiknya. Dia melaporkan ada barang tertinggal dan dia akan menunggu sampai prosedur serah terima resmi bisa dilakukan, meskipun jam kerjanya sudah berakhir 2 jam yang lalu. Dia tidak mencari keuntungan, dia sedang menjalankan prosedur integritas yang bahkan tidak diawasi oleh atasannya. Saya merasa ada sesuatu yang retak di dalam dada saya. Keyakinan saya tentang kebobrokan manusia mulai goyah. Apakah mungkin saya selama ini salah menilai dunia? Ataukah Indonesia memiliki rahasia yang tidak pernah bisa dipahami oleh algoritma risiko di London? Saya memutuskan untuk melakukan langkah terakhir dalam eksperimen ini. Saya akan kembali ke sana. Bukan sebagai pemilik barang yang bersyukur, tapi sebagai pria asing yang menuntut. Saya ingin melihat apakah wajah tulus itu akan berubah menjadi wajah yang meminta pamrih ketika pemilik aslinya muncul. Saya memesan kembali kendaraan otomatis. Jantung saya berdegup tidak keruan. Saat kendaraan mendekati halte, cahaya lampunya menyinari sosok pemuda yang masih setia berdiri di sana. Dia basah kuyup, wajahnya pucat karena kedinginan. Ketika saya turun dari mobil, dia segera berdiri tegak. Dia tidak tersenyum lega karena pekerjaannya selesai. Dia justru menunduk hormat dan menunjuk ke arah koper yang masih tertutup jaketnya yang basah. Saya melangkah keluar dari kendaraan elektrik yang senyap itu. Sepatu kulit buatan Italia saya menginjak aspal yang basah. Suara air yang tergenang terdengar nyaring di tengah kesunyian malam. Pemuda itu segera mendekat. Dia tidak menanyakan siapa saya. Dia hanya menunjuk koper hitam itu dengan tangan yang gemetar karena kedinginan. Dia bertanya dengan nada sangat sopan, apakah ini milik saya yang tertinggal tadi? Suaranya serak. Dia menjelaskan bahwa dia melihat tas ini tergeletak sendirian dan merasa tidak tenang jika membiarkannya tanpa penjagaan di pinggir jalan. Saya menatapnya dengan pandangan menilai.
Saya sengaja membuka koper itu di depannya. Cahaya lampu halte menyinari prototip emas di dalamnya. Benda itu berkilau, sangat kontras dengan jaket logistiknya yang kusam dan basah. Saya ingin melihat reaksinya. Saya ingin melihat apakah matanya akan membelalak saat menyadari bahwa apa yang dia jaga selama 3 jam di bawah hujan adalah kekayaan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, dia justru memalingkan wajah. Dia memberikan ruang pribadi bagi saya untuk memeriksa barang-barang saya. Dia tidak ingin dianggap pengintip. Saya mengeluarkan dompet. Saya mengambil beberapa lembar uang dolar Amerika yang nilainya mungkin setara dengan 3 bulan gajinya sebagai kurir. Saya menyodorkannya tanpa mengucapkan terima kasih. Saya ingin membelinya. Saya ingin membuktikan bahwa integritasnya hanyalah sebuah komoditas yang sedang menunggu harga yang tepat. Saya katakan kepadanya bahwa ini adalah imbalan karena dia telah membuang waktu dan membiarkan dirinya basah kuyuk. Saya menunggunya menyambar uang itu dengan rakus. Itulah yang terjadi di London. Itulah yang terjadi di belahan dunia manapun yang saya kenal. Tapi pemuda itu tidak menggerakkan tangannya. Dia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat saya merasa seperti penjahat. Dia menggelengkan kepala dengan sangat pelan. Dia berkata bahwa dia tidak memerlukan uang itu. Dia menjelaskan bahwa menjaga barang yang tertinggal adalah kewajiban dasar sebagai sesama manusia. Dia menambahkan bahwa ayahnya selalu mengajarkan bahwa mengambil sesuatu yang bukan hak kita akan membawa sial bagi keluarga. Dia lalu meraih motornya yang terparkir tak jauh dari sana. Saya berdiri mematung. Angin malam Cikarang yang lembab menusuk hingga ke tulang. Uang itu masih menggantung di tangan saya, terlihat konyol dan tidak bergaya. Pemuda itu menghidupkan mesin motornya yang terdengar kasar namun fungsional. Sebelum pergi, dia sempat mengingatkan saya agar lebih berhati-hati di masa depan. Karena meskipun sistem keamanan di kawasan ini sangat ketat, kecerobohan tetaplah pintu masuk bagi nasib buruk. Dia memakai helmnya, melambaikan tangan dengan ramah, lalu menghilang di balik tikungan jalan industri yang gelap. Saya menunduk melihat koper saya. Jaket logistiknya masih ada di sana. Dia lupa membawanya. Atau mungkin dia sengaja meninggalkannya agar koper saya tidak basah saat saya membawanya ke mobil. Jaket itu berbau keringat, hujan, dan minyak motor. Sebuah benda murah yang tidak ada harganya di pasar loak London. Namun, malam ini, benda itu terasa lebih berat daripada emas murni di dalam koper saya. Jaket itu adalah bukti nyata dari sesuatu yang tidak pernah masuk dalam perhitungan Lloyd's of London. Martabat manusia yang tidak bisa dibeli. Saya kembali ke dalam kendaraan otomatis. Kursi kulit yang hangat tidak lagi terasa nyaman. Saya merasa seperti seorang pengamat yang bodoh. Saya datang ke sini dengan niat untuk membedah kegagalan sebuah bangsa. Namun saya justru menemukan kegagalan jiwa saya sendiri. Saya melihat ke layar monitor di dashboard kendaraan. Di sana tertera data konektivitas area. Semua sistem bekerja dengan sempurna. Lampu jalan, sensor keamanan, integrasi logistik. Semuanya modern. Namun kekuatan sesungguhnya dari tempat ini bukan pada kabel serat optik atau algoritma cerdasnya. Kekuatannya ada pada kabel moral yang menghubungkan satu orang dengan orang lainnya. Sesuatu yang mereka sebut sebagai gotong royong. Sebuah konsep yang selama ini saya anggap sebagai istilah sosiologi kuno yang sudah mati. Namun di sini, di jantung industri masa depan Indonesia, istilah itu bernapas dengan sangat kuat. Itu adalah sistem keamanan yang tidak memerlukan baterai atau pembaruan perangkat lunak. Itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh hati nurani. Saya menyuruh kendaraan itu berhenti di depan sebuah minimarket yang masih buka di pinggir kawasan. Saya turun dan masuk ke dalam. Ruangan itu sangat terang dan bersih. Seorang pelayan wanita menyapa saya dengan sopan tanpa sedikit pun rasa takut, meskipun ini sudah pukul 3 pagi. Saya melihat sekeliling. Tidak ada petugas keamanan bersenjata di pintu. Tidak ada sekat kaca tebal yang memisahkan kasir dengan pelanggan seperti di lingkungan kelas menengah ke atas di Amerika. Saya membeli sebotol air mineral. Saat hendak membayar, saya menyadari sesuatu yang sangat ganjil.
Saya meletakkan ponsel saya di atas meja kasir saat mencari uang kecil. Setelah membayar, saya sengaja melangkah keluar dan berjalan sejauh 50 meter tanpa membawa ponsel itu. Saya ingin tahu. Saya ingin menantang kenyataan sekali lagi. Apakah keberuntungan saya tadi hanya sebuah kebetulan? Apakah kejujuran kurir tadi hanyalah anomali statistik? Saya menunggu di trotoar yang remang-remang. 1 menit, 2 menit. Saya melihat dari kejauhan pelayan minimarket itu keluar dari pintu kaca. Dia berlari kecil ke arah saya. Pelayan wanita itu berhenti tepat di depan saya. Napasnya sedikit terengah, namun dia tetap menjaga sopan santunnya dengan menunduk kecil. Dia menyodorkan ponsel saya yang tertinggal di meja kasir tadi. Suaranya lembut saat dia berkata bahwa saya hampir saja kehilangan alat komunikasi yang sangat penting ini. Tidak ada nada menghakimi dalam suaranya. Tidak ada tatapan yang mengharapkan tip. Dia hanya merasa lega karena berhasil menemukan pemiliknya sebelum saya pergi terlalu jauh. Saya menerima ponsel itu dengan tangan yang terasa kaku. Saya melihat ke arah minimarket yang terang benderang di belakangnya. Di London atau New York, seorang wanita yang bekerja sendirian di jam 3 pagi akan berada di belakang kaca anti peluru yang tebal. Pintu akan dikunci secara otomatis. Rasa takut akan menjadi udara yang dia hirup setiap detik. Tapi di sini, dia berlari keluar ke trotoar yang gelap hanya untuk mengembalikan barang milik orang asing. Dia tidak merasa terancam oleh kegelapan. Dia tidak merasa terancam oleh saya. Ini adalah tamparan kedua bagi ego intelektual saya. Saya mulai menyadari bahwa indeks keamanan yang saya susun selama ini hanya menghitung jumlah polisi dan kamera pengawas. Saya lupa menghitung variabel manusia. Di Indonesia, keamanan tampaknya tidak dipaksakan dari atas oleh negara. Keamanan itu tumbuh dari bawah, dari rasa saling memiliki yang tidak bisa dijelaskan oleh teori sosiologi barat manapun. Saya bertanya kepadanya, apakah dia tidak takut keluar sendirian di jam seperti ini? Dia hanya tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat jujur di telinga saya yang sinis. Dia menjawab bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, karena semua orang di kawasan ini saling mengenal dan saling menjaga. Dia menambahkan bahwa jika terjadi sesuatu, satu teriakan saja akan membuat puluhan orang keluar dari rumah atau mes pabrik untuk membantu. Dia menyebutnya sebagai lingkungan yang aman karena semua orang sepakat untuk tidak menjadi jahat. Setelah itu, dia berpamitan untuk kembali bekerja karena masih ada stok barang yang harus dia tata. Saya berdiri mematung di trotoar. Saya melihat seorang pemuda lain berlari pagi, atau mungkin lari malam, melewati saya dengan earbud di telinganya. Dia tampak sangat tenang. Tidak ada kecemasan, tidak ada kewaspadaan yang berlebihan. Di kota-kota besar Eropa, berlari di area industri pada jam 3 pagi adalah undangan bagi bencana. Namun di sini, ini adalah bagian dari rutinitas yang normal. Peradaban yang saya anggap tertinggal ini ternyata telah mencapai tingkat kedamaian sosial yang jauh melampaui apa yang pernah saya bayangkan. Saya kembali ke mobil otomatis. Saya merasa sangat kecil. Semua kekayaan saya, gelar saya dari universitas ternama, dan pengalaman global saya tidak ada artinya di sini. Saya hanyalah seorang pria asing yang tersesat dalam kebaikan yang tidak bisa saya pahami. Saya meminta sistem kendaraan untuk membawa saya berkeliling sedikit lebih lama sebelum kembali ke hotel. Saya ingin melihat lebih banyak. Saya ingin mengamati bagaimana detak jantung kota ini bekerja di saat dunia berpikir mereka sedang tidur. Kami melewati sebuah area pembangunan infrastruktur kereta cepat yang terus beroperasi 24 jam. Lampu-lampu sorot raksasa menerangi lokasi konstruksi. Saya melihat para pekerja dengan seragam rapi dan alat pelindung diri yang lengkap. Mereka bekerja dengan ritme yang sangat teratur. Tidak ada kekacauan. Tidak ada tumpukan sampah konstruksi yang berserakan. Semuanya terlihat sangat profesional. Bahkan lebih disiplin daripada proyek bawah tanah di Berlin yang pernah saya audit. Supir kendaraan otonom saya tiba-tiba berbicara melalui sistem suara. Dia memberitahu bahwa sebentar lagi kita akan melewati area perumahan pekerja yang baru saja selesai dibangun. Saya melihat deretan apartemen minimalis yang tertata rapi, dengan taman-taman vertikal yang hijau di setiap balkonnya.
Ada pencahayaan yang indah dan jalur sepeda yang lebar. Ini bukan pemukiman buruh yang kumuh seperti yang sering digambarkan oleh media internasional. Ini adalah sebuah ekosistem kehidupan yang bermartabat. Di sebuah sudut jalan, saya melihat sebuah warung kecil yang masih ramai. Beberapa pekerja pabrik duduk di kursi kayu sambil tertawa dan berbagi makanan. Mereka tidak terlihat seperti orang-orang yang tertindas oleh kapitalisme global. Mereka terlihat seperti orang-orang yang memiliki kendali atas hidup mereka. Mereka berbagi nasi uduk dan soto yang aromanya tercium hingga ke dalam mobil saya. Bau rempah yang tajam dan menggoda. Tiba-tiba kendaraan saya melambat dan berhenti. Di depan, sebuah pohon besar tampak tumbang menutupi sebagian jalan akibat hujan lebat tadi. Saya pikir kami akan terjebak di sana selama berjam-jam menunggu bantuan pemerintah datang. Di London, ini berarti birokrasi panjang dan penutupan jalan total. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar meruntuhkan logika efisiensi saya. Orang-orang dari warung tadi, para pekerja yang baru pulang shift malam, dan bahkan beberapa warga yang baru bangun, keluar dari rumah mereka. Tanpa ada yang memerintah. Tanpa ada petugas berseragam. Mereka membawa alat seadanya. Mereka mulai bekerja bersama untuk memindahkan dahan-dahan besar itu. Orang-orang itu bekerja dengan ritme yang hampir seperti tarian. Tidak ada teriakan komando yang otoriter. Hanya ada instruksi pendek dan gerakan tangan yang efisien. Seorang pria dengan sarung yang tersampir di bahunya memotong dahan dengan gergaji tangan. Sementara 3 pemuda lainnya menarik batang kayu itu ke pinggir jalan dengan kekuatan otot mereka sendiri. Di London, kami akan menelpon layanan darurat dan menunggu selama 4 jam sementara jalan ditutup total oleh polisi. Di sini, masalah diselesaikan oleh warga bahkan sebelum pihak berwenang sempat terbangun. Saya turun dari kendaraan elektrik itu. Hawa lembab sisa hujan menyapu wajah saya. Saya berdiri di sana, di tengah kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu sorot dari kendaraan otonom saya dan beberapa senter ponsel milik warga. Seorang pria parubaya yang tadi sedang makan di warung mendekati saya. Dia tidak melihat setelan jas mahal saya. Dia tidak peduli dengan jam tangan Swiss saya. Dia hanya bertanya apakah saya ingin segelas teh hangat dari warung sebelah, sambil menunggu dahan terakhir disingkirkan. Dia berbicara dengan nada yang sangat santai. Seolah-olah membersihkan pohon tumbang di tengah malam adalah aktivitas santai di hari Minggu. Saya bertanya kepadanya, mengapa mereka melakukan ini tanpa menunggu petugas kebersihan kota? Dia menatap saya seolah-olah saya baru saja menanyakan pertanyaan paling bodoh di dunia. Dia berkata pelan bahwa jika mereka menunggu pemerintah, maka jalan ini akan macet di pagi hari, dan teman-teman mereka yang akan masuk shift pagi tidak bisa bekerja tepat waktu. Dia menyebutnya sebagai tanggung jawab bersama. Sudah seharusnya kita membantu jika ada yang menghalangi jalan orang lain. Itulah kalimat yang dia ucapkan. Kalimat yang terus bergema di kepala saya. Dia tidak sedang berkhotbah. Dia tidak sedang mencoba mengesankan saya. Dia hanya menyatakan sebuah kebenaran universal yang tampaknya telah hilang dari kamus masyarakat barat. Kami di Eropa terlalu sibuk dengan hak individu hingga lupa pada kewajiban komunal. Kami membayar pajak agar tidak perlu peduli pada tetangga kami. Dalam waktu kurang dari 15 menit, jalanan sudah bersih kembali. Batang-batang kayu ditumpuk dengan rapi di tepi jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan lain. Mereka menyeka keringat di dahi mereka. Tertawa kecil. Lalu kembali ke warung seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang meminta sumbangan dari saya. Tidak ada yang mengharapkan tepuk tangan. Kendaraan saya kembali melaju. Saya melihat ke arah stasiun kereta cepat yang menjulang di kejauhan, bersinar dengan lampu-lampu biru yang futuristik. Integrasi antara teknologi tinggi dan nilai-nilai luhur tradisional di tempat ini benar-benar membuat saya pening. Saya selama ini percaya bahwa kemajuan akan selalu mengikis kemanusiaan. Saya pikir modernitas berarti individualisme yang dingin. Namun di Indonesia, saya melihat masa depan di mana infrastruktur kelas dunia dihuni oleh manusia-manusia yang masih memiliki jiwa yang hangat. Saya kembali membuka tablet saya. Saya melihat data kriminalitas global yang pernah saya susun.
Saya melihat peringkat keamanan negara-negara. Saya merasa ingin menghapus semua angka itu dan mulai dari awal. Angka-angka saya tidak menangkap suara tawa para pekerja di warung itu. Statistik saya tidak memperhitungkan jaket kurir yang basah demi melindungi koper orang asing. Laporan saya hanyalah tumpukan kertas yang tidak bernyawa di hadapan realitas Cikarang. Ponsel saya bergetar. Sebuah email masuk dari kantor pusat di London. Mereka menanyakan hasil observasi awal saya mengenai risiko investasi di koridor industri Indonesia ini. Mereka mengharapkan laporan tentang kerentanan sistem, ancaman kerusuhan sosial, atau potensi korupsi. Saya menatap layar ponsel itu lama sekali. Jari saya ragu untuk mengetik. Bagaimana saya menjelaskan kepada mereka bahwa risiko terbesar di sini bukanlah kejahatan, melainkan kenyataan bahwa sistem nilai kita di Barat sudah usang. Bagaimana saya memberitahu mereka bahwa kita merasa aman karena punya pagar tinggi, sementara mereka merasa aman karena tidak butuh pagar? Saya merasa seperti seorang penjelajah abad pertengahan yang baru saja menemukan bahwa dunia ini tidak datar. Saya sampai di hotel saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Warna langit berubah, dari hitam menjadi ungu kemerahan yang sangat indah. Saya berdiri di balkon kamar saya yang menghadap ke arah pelabuhan darat yang sibuk. Di bawah sana, arus logistik mengalir dengan sangat lancar. Truk-truk otonom bergerak seperti barisan semut yang teratur. Di kejauhan, saya bisa melihat kereta cepat meluncur senyap di atas rel layang, membelah kabut pagi dengan kecepatan yang menakjubkan. Saya merasa sebuah perubahan besar sedang terjadi di dalam diri saya. Dinding kecurigaan yang saya bangun selama puluhan tahun mulai runtuh. Saya tidak lagi memegang jam tangan saya dengan erat. Saya tidak lagi memeriksa kunci pintu kamar saya sebanyak 3 kali. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya merasa bisa bernapas lega. Namun, di tengah ketenangan itu, sebuah pikiran muncul. Apakah ini semua terlalu sempurna? Apakah ada sisi gelap yang belum saya lihat? Saya teringat koper saya. Saya belum benar-benar memeriksa isinya secara detail. Apakah mungkin kurir itu mengambil sesuatu yang kecil, namun sangat berharga dari dalam sensor medis itu tanpa saya sadari? Pikiran sini saya kembali mencoba mengambil alih. Saya segera membuka koper itu di atas tempat tidur. Saya menarik napas panjang. Jari saya yang biasanya stabil saat memegang instrumen bedah risiko, kini gemetar hebat. Koper itu terbuka dengan bunyi klik yang tajam dan menggema di keheningan kamar hotel yang mewah. Cahaya lampu gantung kristal memantul di permukaan sensor medis berbahan emas murni itu. Semuanya utuh. Tidak ada satu pun goresan baru. Tidak ada 1 miligram pun emas yang hilang. Benda itu tetap diam, dingin, dan sangat mahal. Namun, tepat di atas permukaan kaca sensor yang sensitif, saya menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah bungkusan plastik kecil yang transparan. Di dalamnya terdapat 2 butir permen jahe murah dan secari kertas kardus yang disobek kasar dari kotak pengiriman logistik. Tulisan di atasnya sangat cakar ayam, menggunakan pulpen tinta hitam yang hampir habis. Pemuda itu menuliskan pesan pendek bahwa dia meminta maaf karena jaketnya mungkin membuat koper saya sedikit lembab, dan dia meninggalkan permen itu agar saya tidak jatuh sakit setelah terkena angin malam di halte tadi. Dia juga menambahkan kata-kata penutup yang sangat sederhana, bahwa menjaga barang orang lain adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan, karena kita semua adalah saudara di bawah langit yang sama. Saya terduduk di tepi tempat tidur yang empuk. Dada saya terasa sesak. Seolah-olah oksigen di ruangan ber-AC ini mendadak hilang. Emas senilai ratusan ribu euro ini tiba-tiba terasa seperti sampah yang tidak berharga di depan 2 butir permen jahe seharga beberapa sen itu. Saya, Julian Vane, pria yang menghabiskan hidupnya dengan membedah motif kriminal manusia, baru saja ditelanjangi secara moral oleh seorang kurir logistik yang bahkan tidak punya uang untuk membeli jaket baru. Pikiran sinis saya yang tadinya mencari-cari celah kesalahan, kini terkunci rapat. Tidak ada ruang untuk keraguan lagi.
Saya menyadari bahwa keamanan di Indonesia bukan hanya soal kamera CCTV 8K yang terintegrasi di koridor industri Cikarang ini. Keamanan di sini adalah sebuah kontrak sosial tak tertulis yang berakar pada apa yang mereka sebut sebagai ramah tamah dan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang bukan memisahkan, melainkan menyatukan dalam rasa tanggung jawab kolektif. Saya berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah pelabuhan darat. Matahari sudah mulai naik, menyinari kesibukan manusia-manusia yang mulai berangkat kerja. Saya melihat ribuan motor melaju dengan teratur di jalur yang sudah disediakan. Saya melihat orang-orang saling menyapa di depan pintu pabrik. Ada sebuah energi yang sangat berbeda di sini. Sebuah energi yang tidak saya temukan di London, Paris, atau Zurich. Sebuah energi yang berasal dari rasa tenang karena tahu bahwa dunia di sekeliling mereka tidak sedang mencoba memangsa mereka. Di Barat, kami membangun peradaban di atas rasa takut. Kami menciptakan hukum yang keras karena kami tidak percaya satu sama lain. Kami menciptakan asuransi karena kami menganggap kehilangan adalah kepastian. Tapi di sini, peradaban dibangun di atas kepercayaan. Saya teringat pelayan minimarket tadi, pemuda pelari malam, dan warga yang membersihkan pohon tumbang. Mereka semua adalah bagian dari sistem pertahanan yang jauh lebih kuat daripada beton dan baja. Mereka adalah penjaga nurani bangsa ini. Saya mengambil ponsel saya. Saya mulai mengetik laporan untuk kantor pusat di London. Tapi saya tidak menulis tentang indeks risiko kriminalitas. Saya tidak menulis tentang kerentanan infrastruktur. Saya mulai mengetik dengan judul baru yang mungkin akan membuat atasan saya menganggap saya sudah gila. Saya menulis tentang keajaiban moral Indonesia. Saya menjelaskan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang sedang berkembang, melainkan negara yang sudah melampaui kita dalam hal yang paling mendasar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiba-tiba, pintu kamar saya diketuk pelan. Saya membuka pintu dan menemukan seorang petugas kebersihan hotel yang berdiri di sana dengan wajah yang sangat cerah. Dia membawa sebuah paket kecil yang terbungkus rapi. Dia berkata dengan suara yang sangat rendah dan penuh hormat bahwa ada seorang kurir yang mengantarkan ini ke meja depan beberapa saat yang lalu sebelum pergantian shift. Kurir itu berpesan bahwa ini adalah milik saya yang tertinjal di motornya. Saya membuka paket itu dengan tangan yang kian gemetar. Di dalamnya adalah kunci cadangan koper saya yang memang sempat terjatuh saat saya berpura-pura menerima telepon di halte tadi. Pemuda itu tidak hanya menjaga koper saya. Dia bahkan melacak lokasi hotel saya melalui stiker logistik yang menempel di bagasi untuk mengembalikan kunci ini. Tanpa meminta imbalan. Tanpa meninggalkan nama lengkap. Laporan itu tidak akan pernah sama lagi. Saya menghapus baris demi baris tentang kerawanan sosial yang awalnya saya siapkan untuk kantor pusat di London. Jari saya menari di atas papan ketik dengan ritme yang berbeda. Saya tidak lagi menulis tentang potensi kerusuhan atau kelemahan sistem pengawasan. Saya mulai menulis tentang stabilitas yang lahir dari akar rumput. Saya menyebutnya sebagai infrastruktur moral yang tak terlihat. Sebuah modal sosial yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju di Barat, namun menjadi fondasi terkuat bagi kebangkitan Indonesia di panggung global. Dunia sedang membicarakan Indonesia akhir-akhir ini. Saya teringat diskusi di Forum Ekonomi Internasional di Davos, dan bagaimana para pemimpin dunia, termasuk Donald Trump, mulai memberikan perhatian khusus pada stabilitas kawasan ini. Banyak analis Barat awalnya skeptis. Mereka mengira ketahanan Indonesia hanyalah gelembung yang akan pecah saat tekanan ekonomi meningkat. Mereka salah besar. Mereka tidak melihat apa yang saya lihat di Cikarang tadi malam. Mereka hanya melihat data makro tanpa memahami mikrointeraksi yang menjaga detak jantung bangsa ini tetap stabil. Saya berjalan menuju jendela besar dan melihat ke arah stasiun integrasi yang mulai dipadati oleh ribuan pekerja. Pukul 7 pagi. Arus manusia mengalir seperti sungai yang tenang. Saya melihat para komuter masuk ke dalam gerbong kereta dengan tertib. Tidak ada desak-desakan yang kasar. Tidak ada teriakan marah. Semuanya berjalan dengan sinkronisasi yang luar biasa. Saya melihat seorang pemuda memberikan kursinya kepada seorang ibu tanpa perlu diminta.
Dia melakukannya sambil tetap menatap layar ponselnya. Seolah-olah itu adalah refleks alami yang tidak perlu dipikirkan lagi. Inilah kekuatan lunak yang sebenarnya. Stabilitas yang tidak membutuhkan moncong senjata di setiap sudut jalan. Di London, kami memiliki polisi yang berpatroli dengan perlengkapan lengkap di stasiun bawah tanah saat jam sibuk. Di sini, masyarakat menjaga ketertiban mereka sendiri. Saya menyadari bahwa keamanan yang saya rasakan bukan berasal dari kamera pengawas canggih yang terpasang di langit-langit stasiun. Keamanan itu terpancar dari cara mereka memperlakukan satu sama lain. Sebuah penghormatan yang tulus, yang tidak bisa dipaksakan oleh undang-undang manapun. Saya turun ke lobi hotel dan memutuskan untuk berjalan kaki menuju stasiun. Saya ingin merasakan denyut nadi kehidupan itu dari dekat. Di sepanjang trotoar yang lebar dan bersih, saya melewati beberapa warung kopi kecil. Saya melihat seorang eksekutif dengan setelan jas mahal duduk berdampingan dengan seorang buruh konstruksi. Mereka mengobrol dengan santai tentang berita pagi ini sambil berbagi asbak. Tidak ada dinding pemisah kelas yang kaku. Di Eropa, perbedaan strata sosial seringkali menciptakan ketegangan yang tersembunyi. Di sini, mereka tampak sangat nyaman dengan keberagaman itu. Seorang anak sekolah dasar yang sedang berjalan menuju halte bus otonom tidak sengaja menjatuhkan kartu transportasinya tepat di depan saya. Sebelum saya sempat membungkuk untuk mengambilnya, seorang pria yang sedang menyapu jalan sudah lebih dulu memungutnya. Pria itu membersihkan kartu itu dengan ujung bajunya yang lusuh, lalu mengembalikannya kepada anak itu dengan senyum lebar. Dia mengusap kepala anak itu dengan lembut dan mengingatkannya agar lebih berhati-hati. Anak itu membungkuk hormat sebagai tanda terima kasih. Pemandangan itu membuat tenggorokan saya terasa tercekat. Sebuah interaksi kecil yang mengandung nilai edukasi moral yang sangat dalam. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada rasa takut bahwa pria penyapu jalan itu akan meminta imbalan atau melakukan hal buruk. Di negara-negara yang saya anggap maju, interaksi antara orang asing seringkali dibatasi oleh rasa was-was yang akut. Namun di Indonesia, setiap orang asing seolah-olah adalah saudara yang belum lama bertemu. Saya masuk ke dalam stasiun. Fasilitasnya sangat modern. Lantainya berkilau tanpa ada satupun puntung rokok atau sampah plastik. Sistem pembayaran digitalnya bekerja dengan sangat mulus. Saya berdiri di peron dan melihat kereta cepat datang tepat waktu, hampir tanpa suara. Ini bukan sekedar kemajuan teknologi. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia siap memimpin dengan standar baru. Standar di mana efisiensi bertemu dengan empati. Ponsel saya berdering. Sebuah panggilan video dari Zurich. Itu adalah kolega saya, seorang kepala keamanan data yang selalu meremehkan potensi Asia Tenggara. Dia bertanya dengan nada meremehkan apakah saya sudah selesai mengaudit risiko di wilayah liar itu. Dia ingin tahu berapa banyak biaya tambahan yang harus kita keluarkan untuk menyewa pengawal pribadi bagi tim peneliti kita yang akan datang bulan depan. Saya mengarahkan kamera ponsel saya ke arah kerumunan komuter yang tenang di belakang saya. Saya menunjukkan padanya stasiun yang bersih, orang-orang yang tertib, dan wajah-wajah yang penuh kedamaian. Saya mengatakan kepadanya dengan suara yang sangat tegas bahwa kita tidak membutuhkan satu pun pengawal pribadi di sini. Saya menjelaskan kepadanya bahwa di tempat ini, setiap orang asing dijaga oleh jutaan mata yang tulus. Saya menambahkan bahwa risiko terbesar bagi tim kita bukanlah kejahatan fisik, melainkan kemungkinan bahwa mereka tidak akan mau pulang lagi ke Eropa setelah merasakan kenyamanan moral di sini. Kolega saya terdiam di seberang sana. Dia tampak bingung melihat pemandangan di layar ponselnya. Dia mungkin sedang mencari-cari celah untuk mendebat saya. Tapi kenyataan di depan mata saya tidak bisa dibantah. Saat saya hendak mematikan panggilan, saya melihat sesuatu di sudut stasiun yang kembali menarik perhatian saya. Sebuah kotak kaca kecil dengan tulisan barcode di sampingnya. Itu adalah tempat penitipan barang hilang yang bisa diakses secara mandiri oleh publik. Kotak kaca itu berdiri tegak di sudut peron stasiun yang sibuk. Di atasnya tertulis kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Tempat barang temuan.
Saya mendekat dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Di dalamnya, saya melihat pemandangan yang mustahil bagi mata seorang ahli risiko dari London. Ada beberapa pasang kunci, payung bermerek, sebuah dompet kulit yang tampak tebal, dan bahkan sebuah jam tangan digital yang masih menyala. Semuanya diletakkan begitu saja di dalam kotak yang tidak digembok dengan rantai besi raksasa. Saya berdiri mematung di depannya selama beberapa menit. Saya menunggu seseorang datang dan melakukan tindakan kriminal yang menurut teori saya sudah pasti terjadi. Saya menunggu seorang oportunis yang akan menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu menyambar dompet itu dan menghilang di kerumunan. Namun, ribuan orang melintas di depan kotak itu, seolah-olah benda-benda berharga di dalamnya hanyalah kerikil di pinggir jalan. Mereka tidak melihatnya sebagai kesempatan. Mereka melihatnya sebagai amanah yang belum sampai ke pemiliknya. Seorang gadis remaja dengan seragam sekolah tiba-tiba mendekati kotak itu. Dia memegang sebuah wadah pengisi daya earbud nirkabel yang sangat mahal. Saya menahan napas. Dia tidak mengambil apapun dari kotak itu. Dia justru membukanya pelan, meletakkan benda mahal yang dia temukan di lantai peron tadi ke dalam kotak, lalu menutupnya kembali dengan wajah tenang. Dia tidak mengambil foto untuk diunggah di media sosial agar terlihat seperti pahlawan. Dia tidak meminta petugas keamanan untuk mencatat namanya. Dia hanya melakukannya lalu berjalan pergi sambil mendengarkan musik dari ponselnya. Itu adalah momen di mana semua benteng intelektual saya runtuh total. Integritas di sini bukan lagi sebuah pilihan sulit yang diperdebatkan di ruang-ruang kelas etika Oxford. Integritas di sini adalah udara. Sesuatu yang dihirup dan diembuskan tanpa perlu disadari. Saya merasa sangat malu. Saya yang selama ini merasa lebih beradab karena memiliki asuransi jiwa kelas 1 dan sistem keamanan rumah yang terhubung ke polisi, ternyata adalah orang yang paling miskin secara moral di stasiun ini. Saya melangkah masuk ke dalam gerbong kereta cepat yang tiba dengan presisi detik yang luar biasa. Pintu kaca terbuka dengan suara desis yang halus. Interior di dalamnya begitu bersih, sehingga saya merasa bersalah karena membawa sedikit debu dari trotoar di sol sepatu saya. Pencahayaannya lembut, suhunya sangat pas, dan suasananya hampir menyerupai perpustakaan yang tenang. Orang-orang berbicara dengan suara rendah, menghormati ruang pribadi satu sama lain. Saya duduk di kursi yang empuk dan menghadap ke jendela besar. Kereta mulai bergerak dengan akselerasi yang sangat mulus, hingga saya hampir tidak merasakannya. Di samping saya, seorang wanita muda tampak tertidur pulas karena kelelahan setelah shift malam. Tas lempangnya yang bermerek internasional terbuka sedikit, memperlihatkan dompet dan ponsel di dalamnya. Dia berada dalam posisi yang sangat rentan menurut standar keamanan global manapun. Seorang pria paruh baya yang berdiri di dekatnya memperhatikan kondisi tas wanita itu. Di London, saya akan segera waspada dan bersiap untuk berteriak, "Pencuri!" Namun, pria itu hanya menunduk sedikit, menyentuh lengan kursi dengan sopan untuk menarik perhatian wanita itu yang mulai terbangun. Dia memberitahu dengan nada bicara yang sangat rendah dan sopan bahwa tasnya terbuka. Setelah memastikan wanita itu menutup resleting tasnya, pria itu mengangguk kecil, memberikan senyum yang menenangkan, lalu kembali menatap layar ponselnya. Tidak ada drama, tidak ada ketegangan. Hanya sebuah tindakan perlindungan antar manusia yang berjalan dengan sangat organik. Saya menyadari bahwa saya sedang berada di sebuah peradaban yang telah melampaui fase pengawasan fisik. Mereka telah masuk ke fase pengawasan spiritual kolektif. Keamanan yang sesungguhnya bukan berarti tidak ada niat jahat, melainkan ketika kebaikan yang ada begitu dominan sehingga niat jahat tidak memiliki ruang untuk bernapas. Saya melihat keluar jendela. Pemandangan berubah dari hutan beton industri menjadi hamparan sawah hijau yang mulai disinari matahari pagi di pinggiran kota. Di kejauhan, gunung-gunung menjulang tinggi dengan kabut putih yang menyelimuti puncaknya. Harmoni antara teknologi kereta cepat yang membelah alam tanpa merusaknya terasa sangat puitis. Indonesia sedang berlari menuju masa depan tanpa meninggalkan akar kemanusiaannya yang paling dalam. Saya teringat kata-kata Donald Trump
atau para pemimpin dunia lainnya yang sering membicarakan tentang kedaulatan dan kekuatan sebuah bangsa. Mereka sering mengukurnya dengan kekuatan militer atau dominasi ekonomi. Namun di kursi kereta ini, saya menemukan definisi kekuatan yang berbeda. Kekuatan sejati sebuah bangsa adalah ketika rakyatnya merasa aman, bukan karena mereka bersenjata, tetapi karena mereka saling mempercayai. Saya mengambil buku catatan saya. Saya mencoret semua statistik tentang indeks kejahatan yang saya kumpulkan kemarin. Saya menulis satu kalimat besar di halaman baru. Indonesia adalah negara yang paling kaya di dunia. Bukan karena cadangan emasnya, tapi karena cadangan kejujuran rakyatnya yang tidak terbatas. Saya merasa sebuah beban berat yang saya bawa sejak trauma di Brussels 10 tahun lalu mendadak lenyap. Namun, di tengah kedamaian itu, kereta mendadak melambat sebelum mencapai stasiun berikutnya. Sebuah pengumuman terdengar melalui pengeras suara. Ada gangguan teknis kecil pada jalur di depan akibat cuaca ekstrim semalam. Saya melihat ke arah penumpang lain. Di Eropa, keterlambatan 5 menit saja bisa memicu gerutuan, kemarahan, dan protes yang keras. Saya ingin melihat bagaimana orang-orang Indonesia ini bereaksi terhadap sebuah ketidaksempurnaan. Kereta berhenti total di atas rel layang yang tinggi. Keheningan yang janggal menyelimuti gerbong yang tadinya diisi oleh suara halus mesin elektrik. Saya melihat jam tangan Swiss saya. Detiknya terus berjalan sementara kami terpaku di antara gedung-gedung pencakar langit dan hamparan industri. Di London atau Paris, keterlambatan seperti ini adalah awal dari bencana sosial kecil. Penumpang akan mulai mengumpat. Mereka akan menuntut kompensasi dengan nada tinggi. Suasana akan menjadi sangat tegang dan penuh kebencian terhadap sistem. Tapi di sini, di jantung Jawa Barat, keajaiban sosiologis lainnya mulai terjadi. Tidak ada teriakan. Tidak ada kepalan tangan yang memukul kursi. Penumpang di sebelah saya hanya menghela napas panjang lalu tersenyum kecil ke arah saya. Dia berkata pelan bahwa mungkin sistem sedang memastikan keselamatan kita semua setelah hujan lebat semalam. Suaranya mengandung ketenangan yang hampir tidak masuk akal bagi saya. Dia kemudian menawarkan sebotol air mineral yang masih segel dari tasnya. Dia bertanya, apakah saya haus? Karena AC mungkin akan sedikit berkurang kekuatannya saat kereta berhenti total. Para petugas kereta segera muncul di setiap gerbong. Mereka tidak bersembunyi di ruang masinis untuk menghindari amarah penumpang. Mereka berjalan di antara kursi-kursi. Mereka menjelaskan situasi dengan bahasa yang sangat transparan dan tenang. Mereka meminta maaf dengan membungkuk hormat. Wajah mereka tidak menunjukkan ketakutan akan amukan massa. Mereka tahu bahwa masyarakat ini memiliki sebuah katup pengaman sosial yang luar biasa. Sebuah kesabaran kolektif yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah bisnis barat. Saya melihat seorang pria muda di barisan depan membuka tasnya. Dia mengeluarkan beberapa potong roti kemasan. Dia mulai menawarkannya kepada orang-orang di sekitarnya yang mungkin belum sempat sarapan karena mengejar kereta pagi. Sebuah tindakan berbagi yang terjadi secara otomatis, tanpa perintah otoritas, tanpa ada yang mengatur. Ini bukan sekedar kesabaran, pikir saya. Ini adalah ketahanan sosial yang aktif. Mereka mengubah ketidaknyamanan menjadi momen untuk saling menguatkan. Ponsel saya bergetar lagi. Sebuah notifikasi dari aplikasi perjalanan lokal muncul di layar. Informasi tentang keterlambatan ini sudah tertera di sana, dengan estimasi waktu pemulihan yang sangat akurat. Transparansi data yang dipadukan dengan empati manusia. Saya menyadari bahwa kemajuan Indonesia bukan hanya soal beton dan besi kereta cepat ini. Kemajuan mereka terletak pada kemampuan sistem digital untuk mendukung kehangatan interaksi manusia. Mereka menyebutnya sebagai gotong royong digital. 10 menit berlalu. Kereta mulai bergerak kembali dengan sangat halus. Tepuk tangan kecil terdengar spontan di dalam gerbong. Bukan tepuk tangan sindiran yang sinis. Itu adalah rasa syukur yang tulus karena perjalanan berlanjut. Saya melihat ke arah jendela lagi. Kami melewati sebuah perkampungan yang tertata sangat rapi di bawah jalur layang. Di sana, saya melihat bendera merah putih berkibar di setiap teras rumah kecil yang bersih.
Simbol nasionalisme yang biasanya saya anggap sebagai bentuk indoktrinasi di negara lain, di sini terasa seperti simbol harga diri yang tulus. Mereka bangga dengan apa yang mereka bangun bersama. Mereka bangga menjadi bagian dari peradaban yang sedang melompat jauh ke depan tanpa harus kehilangan jiwanya. Saya mulai mengetik paragraf terakhir dalam laporan saya untuk London. Saya menulis bahwa stabilitas di Indonesia bukan hasil dari tekanan aparat, melainkan hasil dari kepuasan rakyat yang merasa dimanusiakan oleh negaranya sendiri. Ponsel saya berdering, sebuah panggilan dari CEO saya di London. Dia ingin laporan verbal singkat sebelum pertemuan Dewan Direksi sore ini waktu Eropa. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya mengatakan kepadanya dengan suara yang sangat tenang, bahwa kita harus segera mempertimbangkan untuk memindahkan pusat operasional risiko kita ke Jakarta. Saya menjelaskan bahwa di London kita menghabiskan jutaan euro hanya untuk menjaga sistem agar tidak hancur dari dalam oleh ketidakpuasan sosial. Sementara di Indonesia, sistem itu dijaga oleh rakyatnya sendiri secara cuma-cuma melalui integritas moral mereka. CEO saya terdiam lama sekali di ujung telepon. Dia bertanya apakah saya sedang mabuk atau terpesona oleh eksotisme tropis yang dangkal. Saya menjawabnya dengan satu kalimat yang mematikan keraguannya. Saya mengatakan bahwa saya baru saja melihat emas senilai jutaan euro dijaga oleh selembar jaket kurir yang basah di bawah hujan tanpa ada satupun orang yang mencoba mencurinya. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin tahu bagaimana rasanya masa depan yang sesungguhnya, dia harus datang sendiri ke Cikarang dan duduk di sebuah halte bus pada jam 3 pagi. Saya mematikan panggilan itu tepat saat kereta perlahan memasuki stasiun tujuan akhir yang sangat megah. Arsitekturnya adalah perpaduan antara teknologi ultramodern dengan sentuhan motif lokal yang sangat elegan. Saya melangkah keluar dari gerbong dengan perasaan yang sangat berbeda. Saya tidak lagi memegang koper saya dengan sikap defensif. Saya berjalan dengan kepala tegak, menghirup udara pagi yang segar. Namun, saat saya sedang berjalan di area pintu keluar yang luas, saya melihat kerumunan kecil di dekat meja pusat informasi. Ada seorang pria asing, sepertinya dari Eropa, yang tampak sedang marah-marah karena sebuah kendala kecil pada paspor digitalnya. Dia berteriak dengan nada meremehkan. Dia menggunakan bahasa Inggris yang sangat kasar kepada petugas keamanan stasiun yang tetap tersenyum tenang dan berusaha membantunya dengan sabar. Rasa malu yang luar biasa mendadak menyerang saya. Pria itu adalah representasi dari diri saya yang lama. Sosok yang merasa lebih tinggi hanya karena berasal dari belahan dunia yang berbeda. Saya melihat petugas keamanan itu tetap menjaga martabatnya. Dia tidak membalas teriakan itu. Dia hanya terus bekerja dengan tenang. Seolah-olah dia sedang menghadapi seorang anak kecil yang sedang tantrum. Saya menyadari bahwa kematangan emosional bangsa ini telah jauh melampaui ego kolektif kita di Barat. Saya memutuskan untuk menghampiri pria asing itu. Bukan untuk membelanya, tapi untuk memberikan sebuah pelajaran tentang di mana dia sebenarnya berada sekarang. Pria itu terus berteriak tentang efisiensi yang menurutnya tidak ada di sini. Dia mencaci maki sistem paspor digital sambil menggebrak meja informasi. Wajahnya merah padam, kontras dengan seragam petugas keamanan stasiun yang rapi dan sikapnya yang sangat tenang. Saya melangkah mendekat, melewati kerumunan orang Indonesia yang hanya menatap dengan rasa kasihan, bukan dengan amarah. Mereka tidak terprovokasi. Mereka justru terlihat seperti orang dewasa yang sedang menyaksikan balita sedang mengamuk di tempat umum. Saya menepuk bahu pria asing itu dengan cukup keras. Dia menoleh, berharap mendapatkan dukungan dari sesama orang Barat. Dia mulai mengeluh kepada saya bahwa negara ini masih sangat kacau di balik kemasan mewahnya. Saya hanya menatapnya lurus-lurus. Saya katakan kepadanya dengan nada yang sangat rendah namun tajam, bahwa masalahnya bukan pada sistem Indonesia yang gagal, melainkan pada jiwanya yang terlalu tergesa-gesa untuk melihat kebenaran di depan mata. Saya jelaskan bahwa petugas di depannya ini sudah mencoba membantunya 3 kali, namun egonya sendiri yang menolak untuk mendengarkan. Petugas keamanan itu menatap saya. Dia tidak merasa perlu dibela, namun dia memberikan anggukan kecil,
sebagai tanda terima kasih. Dia berkata kepada pria itu dengan bahasa Inggris yang sangat sopan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan dia akan mengantar pria itu ke kantor imigrasi pusat dengan kendaraan jemputan khusus, agar masalahnya selesai tanpa biaya tambahan. Dia menyebutkan bahwa memberikan pelayanan terbaik adalah kehormatan bagi profesinya. Pria asing itu terdiam. Suaranya yang tadinya menggelegar, mendadak hilang, ditelan oleh keanggunan sikap petugas itu. Dia tampak bingung. Mungkin karena dia mengharapkan perlawanan kasar yang bisa dia jadikan alasan untuk merasa lebih superior. Tapi di sini, dia hanya menemukan ketulusan yang melumpuhkan. Dia akhirnya menunduk, menggumamkan kata maaf yang hampir tidak terdengar, lalu mengikuti petugas itu dengan langkah yang gontai. Saya menarik napas panjang. Saya berjalan menuju pintu keluar stasiun yang megah. Cahaya matahari pagi menyinari wajah saya. Saya melihat ke arah langit biru Jakarta yang kini jauh lebih bersih berkat transisi energi hijau yang masif di seluruh kawasan industri. Saya mengeluarkan ponsel saya untuk terakhir kalinya dalam perjalanan ini. Saya membuka draft laporan untuk Dewan Direksi di London. Saya menambahkan satu paragraf penutup yang sangat emosional. Saya menulis bahwa dunia selama ini salah menilai Indonesia. Kita sering menganggap mereka sebagai objek bantuan atau pasar konsumen semata. Kita lupa bahwa mereka adalah laboratorium moral bagi masa depan dunia. Saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Direktur Risiko di Lloyds. Saya menulis bahwa saya tidak bisa lagi bekerja di sebuah sistem yang menghitung keamanan berdasarkan rasa takut, setelah saya merasakan keamanan yang lahir dari rasa cinta dan integritas di Indonesia. Saya berjalan menuju halte bus otonom di depan stasiun. Saya tidak lagi merasa perlu memeriksa koper saya berkali-kali. Saya bahkan membiarkan tas lempang saya terbuka sedikit. Saya duduk di bangku halte yang bersih. Di samping saya, seorang ibu sedang menyuapi anaknya dengan kotak bekal yang rapi. Dia menawari saya sepotong kue tradisional kecil dengan senyum yang sangat hangat. Dia tidak tahu siapa saya. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang saya miliki di Bank Swiss. Dia hanya melihat saya sebagai seorang tamu yang mungkin sedang lapar. Saya menerima kue itu. Rasanya manis dan sangat lembut. Saya menyadari bahwa selama puluhan tahun saya telah mengejar kemajuan yang kering di Eropa. Sementara di sini, kemajuan itu basah oleh air mata kebaikan dan keringat kerja keras yang jujur. Indonesia tidak hanya sedang membangun kereta cepat atau kilang minyak. Mereka sedang membangun peradaban baru yang akan membuat Trump atau pemimpin negara besar manapun harus belajar kembali tentang arti kedaulatan moral yang sesungguhnya. Saya melihat kendaraan otonom yang akan membawa saya ke bandara tiba tepat waktu. Saya berdiri dan melambaikan tangan kepada orang-orang di sekitar saya. Mereka membalas dengan lambaian yang sama tulusnya. Saya naik ke dalam kendaraan itu dengan perasaan ringan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya meninggalkan emas murni saya, prototipe medis saya, dan semua gelar akademi saya di belakang. Saya membawa sesuatu yang jauh lebih berharga pulang ke London. 2 butir permen jahe, dan secarik kertas kardus dari seorang kurir di Cikarang. Laporan saya diunggah. Seluruh dunia mungkin akan terkejut membacanya besok pagi. Saham-saham perusahaan asuransi risiko mungkin akan goyah, tapi saya tidak peduli. Saya sudah menemukan kebenaran saya di halte gelap jam 3 pagi. Indonesia bukan lagi sekedar nama di peta bagi saya. Indonesia adalah rumah bagi jiwa saya yang baru saja lahir kembali. Sebuah bangsa yang vokal karena prestasinya, bukan karena teriakannya. Sebuah bangsa yang membuat siapapun yang datang dengan niat meremehkan akan pulang dengan rasa malu yang menyembuhkan. Saya menutup mata saat kendaraan mulai melaju tenang menuju ufuk timur. Saya bergumam pelan dalam hati bahwa dunia harus bersiap. Karena saat Indonesia benar-benar terbang bebas, banyak negara besar yang selama ini merasa di atas awan akan menyadari betapa jauhnya mereka tertinggal di bawah kaki rakyat jelata yang jujur di pinggiran Jakarta. Ini bukan akhir dari perjalanan saya.
Ini adalah awal dari sebuah babak baru di mana saya akan menceritakan kepada dunia tentang sebuah negeri di mana emas paling murni tidak disimpan di dalam berangkas, melainkan di dalam dada setiap orang yang berkata bahwa menjaga milik orang lain adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar aman.